Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Seni reog Ponorogo telah ada sejak berabad-abad silam dan hingga kini menjadi cabang seni yang menunjukkan identitas masyarakat Ponorogo. Dalam perkembangannya, perpindahan penduduk dan interaksi antar kota maupun antar provinsi telah menjadikan seni reog Ponorogo tidak hanya dimiliki oleh masyarakat Ponorogo, melainkan oleh masyarakat Indonesia secara umum. Sebagai contoh, di wilayah Jabodetabek terdapat kelompok seni reog yang masih aktif dan eksis serta memiliki ratusan anggota dari berbagai usia mulai pelajar hingga dewasa. Taman Mini Indonesia Indah sebagai pelestari budaya bangsa ikut menjaga dan melestarikan seni reog Ponorogo. Seni reog yang pada awalnya merupakan seni pertunjukan lapangan makin ditantang untuk ruang baru, diantaranya panggung dan ruang-ruang virtual. Hal ini merupakan sebuah tantangan yang perlu disikapi secara kreatif melalui proses-proses pelatihan dan eksplorasi artistik. Hal lain yang sangat penting adalah bahwa proses berkesinambungan akan membuat seni reog memiliki kesempatan untuk tidak saja diwariskan kepada pelaku-pelaku muda, tetapi juga terbukanya wawasan demi menjawab tantangan zaman. Taman Mini Indonesia Indah sebagai lembaga pelestari budaya Indonesia secara konsisten menyelenggarakan kegiatan kesenian tradisi, salah satunya pergelaran kesenian rakyat dan khususnya pergelaran reog Ponorogo yang bertujuan untuk pembinaan potensi, melestarikan kebudayaan tradisi Indonesia dan juga memberikan hiburan bagi pengunjung Taman Mini Indonesia Indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam Sobat Budaya Senusantara, berjumpa lagi dengan saya Andra Lina dalam program podcast Bincang Pelaku Seni Taman Mini Indonesia Indah. Bincang Pelaku Seni merupakan sebuah program yang mengupas informasi, promosi, pergelaran, serta pembinaan potensi kegiatan seni budaya yang bersinergi dengan program anjungan daerah, sanggar ataupun komunitas, para pelaku seni, serta penggiat budaya yang akan ditayangkan di kanal YouTube TMII Official. Untuk kali ini saya akan mengajak Sobat Budaya Senusantara untuk mengupas dan mencari tahu tentang informasi kesenian reog Ponorogo serta perkembangannya. Saat ini saya akan bincang-bincang dengan salah satu penggiat budaya yaitu Bapak Catur Yudianto. Untuk itu Sobat Budaya Senusantara, ikuti terus ya perjalanan saya hari ini. Sobat Budaya Senusantara, kita sudah sampai di kediaman Cak Yudi. Langsung aja yuk kita naik ke atas.
Monggo Mbak Andra, monggo silakan. Ini lesehan aja ya. Iya Pak. Sobat Budaya Senusantara, seperti yang saya sudah janjikan tadi, saat ini saya sudah berada di Padepokan Cak Yudi untuk mengupas dan mencari tahu informasi tentang kemajuan seni reog Ponorogo dan perkembangannya. Selamat malam Cak Yudi. Malam. Apa kabarnya Pak? Baik Mbak. Ya Cak Yudi, saya akan mengajak Sobat Budaya Senusantara untuk mencari informasi dan mengupas tentang kesenian reog Ponorogo dan perkembangannya. Tapi sebelum itu nih Cak, karena Cak Yudi sendiri sebagai karyawan Taman Mini Indonesia Indah dan pernah menggawangi bagian kesenian tradisi, saya mau tanya sedikit pendapatnya nih Cak. Taman Mini Indonesia Indah sebagai lembaga pelestari budaya di Indonesia dan merupakan satu-satunya destinasi wisata yang sampai saat ini masih melestarikan kesenian tradisi, salah satunya kesenian reog Ponorogo. Menurut Cak Yudi bagaimana nih pendapatnya? Ya kalau pendapat saya, Taman Mini ini begitu mulia, artinya visi dan misinya, karena seperti disampaikan Mbak Andra tadi memang satu-satunya ya. Jadi saya pikir Taman Mini ini baik yang sekarang maupun yang akan datang itu tetap harus konsisten di dalam rangka turut serta melestarikan budaya Nusantara, karena apa ya? Ini nanti akan menjadi jati diri bangsa kita. Tanpa pelestarian budaya, saya yakin bangsa kita nanti akan tersesat. Betul. Dan hanya satu-satunya budaya lah yang kita bisa andalkan untuk bagaimana menjadikan Indonesia atau Nusantara ini menjadi bangsa yang adiluhur. Saya pikir. Jadi memang luar biasa untuk Taman Mini ya Pak. Hanya Taman Mini Indonesia Indah yang memang masih melestarikan kesenian budaya sampai saat ini. Kita lanjut ke inti topiknya nih, Cak Yudi, tentang kesenian reog Ponorogo. Seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga kepada Sobat Budaya bahwa Cak Yudi itu sebagai Ketua Paguyuban Reog Ponorogo se-Jabodetabek ya Cak ya. Nah itu awal terbentuknya paguyuban itu bagaimana tuh Cak? Bisa diceritakan? Jadi gini, pertama mungkin karena ini menyangkut reog, saya mungkin sedikit ralat yang saya mainkan kendang tadi bukan kendang reog ya. Iya. Ini kendang sejarah yang umurnya tuaan kendang ini daripada saya, yang saya bawa di daerah. Tadi tidak ada hubungannya dengan reog. Kalau kendang reog gede. Nah, bicara tentang paguyuban reog itu sejarah awalnya begini. Di kurang lebih tahun 85. Waktu itu dikomandani oleh Pak Beguk Purnomo Sidi, yang beliau waktu itu sempat menjabat menjadi Bupati Wonogiri, itu merasa prihatin dengan kawan-kawan untuk bagaimana caranya kesenian reog ini mendapatkan tempat di hati masyarakat, sehingga akhirnya mempunyai ide untuk membuat satu paguyuban. Nah, di Jakarta waktu itu, tahun 85 itu cukup banyak reog, cukup banyak grup reog yang tersebar, tapi dia tidak punya semacam wadahnya iya. Sehingga akhirnya di tahun itu di tahun 85-an lah kira-kira itu, Pak Beguk dan kawan-kawan, termasuk di situ ada Pak Yulianto dan bapak-bapak yang lain, itu mendirikan paguyuban yang waktu itu pertama kali ketuanya adalah Pak Beguk Purnomo Sidi. Saya tahun 85. Oh, mulai tahun 85 itu ketuanya Pak Beguk. Ya. Selanjutnya Pak? Selanjutnya begitu semakin ke sini, paguyuban ini pernah berkembang, berjalan lalu berkembang, sehingga setelah Pak Beguk itu diketuai oleh namanya Bapak Yulianto. Kalau nggak salah 3 periode itu, 1 periode 5 tahun. Lalu setelah beliau Pak Yulianto tidak kebetulan menghadapi yang kuasa lebih dulu, jadi kalau nggak salah tahun 2015 itu akhirnya saya dipercaya oleh kawan-kawan untuk menggantikan beliau. Berarti generasi ketiganya ini ya Pak? Ketiga. Itu sampai sekarang, jadi saya ini adalah periode kedua. Periode kedua. 2015, 2020 itu pertama, lalu nanti 20 sampai 25 saya masih dipercaya, dan ya mudah-mudahan kami berharap paguyuban ini tetap bisa eksis. Yang sekarang anggotanya, jumlah anggotanya itu sudah terakhir data kemarin itu 54 grup.
54 yang grup tersebar di seluruh Jabodetabek. Jabodetabek. Wah, luar biasa. 54 grup se-Jabodetabek, Sobat Budaya. Ya. Tadi sudah menceritakan bagaimana sejarah awal Ya. terbentuknya nih, Ca. Sekarang untuk tugas dan peranannya paguyuban itu kepada korwil-korwilnya, Ya. ternyata ada korwil juga Ya, itu kan ya, ya, Ca ya. ada. Itu bagaimana, Ca? Ya, kami kebetulan mempunyai untuk kali ini sudah terdaftar 7 korwil. 7 korwil. Yaitu ada, terus ini nambah 1, tapi karena baru mendaftar kemarin sehingga belum kita masukkan, tetapi kita sudah catat, yaitu Tangerang, Bekasi, Depok, Bogor, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, lalu yang baru ini Tangerang Selatan. Tangerang Selatan. Jadi kita punya 8 korwil lah. Sedangkan tugas paguyuban di sini memang perlu kami jelaskan. Tugas paguyuban adalah hanya memberikan sebuah, pertama adalah pemahaman tentang seni reog itu sendiri. Lalu yang kedua memberikan tambahan atau arahan yang bersifat teknis. Jadi kita sering mengadakan pelatihan-pelatihan, lalu juga mengadakan parade atau festival, dan yang perlu juga saya luruskan adalah di Paguyuban Reog ini adalah hampir setiap tahun itu kita mempunyai agenda yang namanya Festival Reog Ponorogo, baik tingkat Jabodetabek maupun kita mengikuti tingkat nasional di Ponorogo. Hanya tahun 2020 kemarin karena pandemi itu kita break. Nah, mudah-mudahan tahun 2021 ini kita masih bisa melaksanakan agenda tadi, sehingga intinya bahwa kami dari Paguyuban bertugas untuk bagaimana menjadikan kesenian reog ini ke depan itu tetap eksis dan bisa diterima di masyarakat. Gitu. Betul. Soal mencari PY itu soal masing-masing lah. Kalau rezekinya ada ya dia dapat PY. Ya. Tapi kalau tugas Paguyuban bukan mencarikan PY, bukan, salah. Tugasnya adalah memberikan pemahaman reog yang berkaitan dengan teknis permainannya. Bagaimana? Termasuk yang di Taman Mini. Yang Taman Mini dulu itu reog tidak begitu. Tapi karena mungkin ada sentuhan arahan, sehingga ini loh kemasan kalau untuk ngarak seperti ini. Sekarang udah berkembang kemasan untuk reog panggung. Oh, iya. Nah, yang sedang kita hadapi ini sekarang, kami akan mencoba, mudah-mudahan nanti mohon doa restunya, kami akan mencoba reog ini akan kita garap dengan sentuhan-sentuhan semacam sinema. Wah, sinema luar biasa. reog. Sinema. Jadi kalau selama ini ada sinema wayang, sinema ini kita akan buat sinema. Ya. Karena kan zaman dahulu juga yang kita tahu reog itu hanya pergelarannya seperti itu, jalan bukan di panggung. Berarti dengan kemajuan reog, kesenian reog Ponorogo itu berkembang, semakin berkembang dengan adanya tadi disebut pelatihan, workshop mungkin seperti itu ya Pak. Ada audisi juga untuk yang ngikutin lomba. Itu makin maju lagi dan makin berkembang, betul sekali. Dan kita sedikit nih Pak, kalau reog Ponorogo sepengetahuan saya dan mungkin juga sobat budaya di rumah, itu kan yang pembawa pendadak meraknya itu kan sepertinya harus orang-orang yang memiliki keahlian khusus mungkin ya Pak, karena sangat berat setahu saya itu. Menurut Pak Cak Yudi gimana? Ya, saya pikir itu hal yang lumrah Mbak. Jadi segala sesuatu itu perlu proses. Jadi misalnya mau jadi penari aja kan juga latihan. Iya betul, dari kecil, tingkat dasar. ada betul proses ya, dari kecil. Nah, demikian juga pembarong. Pembarong itu yang mengangkat dada itu namanya pembarong. Namanya pembarong itu, kalau orang bilang katanya, wah itu ada kekuatan magic ya. Kalau magic enggak, itu urusan masing-masing. Urusan masing-masing. Tetapi ada teknis Mbak. Jadi bagaimana caranya bisa kuat mengangkat dada merak yang beratnya kisaran antara 40 sampai 50 kilo, lalu kadang-kadang masih dinaikin orang, itu ada teknis. Ada pelajaran, ada dasar-dasar, misalnya latihannya misalnya mengangkat beban dengan gigi dan sebagainya, lalu latihan otot leher seperti petinju, seperti itu. Jadi saya pikir itu hal yang wajar dan lumrah bahwa segala sesuatu yang ingin dicapai dengan kualitas baik itu pasti ada proses. Ada proses, betul. Jadi kalau pembarong itu memang prosesnya panjang. Jadi tidak bisa misalnya ujuk-ujuk, misalnya kayak teman-teman yang di sini saya mentang-mentang kuat dia bawa. Bisa-bisa begitu dia mutar patah lehernya gitu. Nah, tapi karena dengan adanya proses latihan itu ya akhirnya bisa gitu aja. Itu berapa lama berarti Pak membutuhkan untuk proses latihan itu menjadi pembarong? Proses, jadi gini, di kesenian tradisi itu kan
enggak ada semacam apa, tidak semuanya ada semacam kalau di tari ada sekolah formal ya. Jadi di kesenian tradisi itu kebanyakan itu dia dimulai dari kecil, dari lingkungan kecil itu. Oh, jadi misalkan keluarganya memang pembarong. Keluarganya lalu dia mencintai, menyukai, lalu belajar terus akhirnya ada sampai rasa dia cinta dewasa. ya Pak, ada rasa cinta gitu. dulu. Jadi kalau ditanya berapa tahun, berapa bulan untuk bisa menjadi pembarong, saya nggak bisa jawab. Karena kalau hanya joget tanpa dadak merak, iya, itu gampang. Semua orang bisa. Semua orang bisa. Gitu. Tapi kalau dengan ini harus ada teknik. Gitu. Nah, Cak Yudi sendiri kan juga pernah jadi pembarong ya, kalau nggak salah, dan membawa misi-misi luar negeri juga. Itu dimulai tahun berapa itu, Cak? Saya kebetulan dulu masih muda, masih laku ya, sering diajak ke luar negeri itu ya, kadang-kadang bawa reog, kadang-kadang ya saya main kendang dan lain, ya menari gitu. Itu kira-kira dimulai pertama saya ke Kanada ya, ke Kanada itu tahun mungkin 89 gitu, 89 lalu nyambung 90 terus sampai sekarang, dan saya terakhir itu 2014 kalau lah ke Spanyol itu. Ini memang proses ini yang memang yang panjang. Jadi untuk menjadikan misalnya saya dipercaya untuk menjadi pembarong itu prosesnya panjang. Pasti. Nah, gitu maksudnya. Yang saya sampaikan tadi ya, jadi tidak ujuk-ujuk, dan bahkan saya sendiri sebagai karyawan Tamam ini juga sering juga dilibatkan dalam mendukung acara-acara Tamam ini untuk bisa keluar itu, tapi bukan pada fungsi sebagai pembarong, tapi juga pada fungsi yang lain gitu. Jadi ya dulu mungkin kalau pertanyaannya dari tahun berapa saya dulu juga sempat jadi pembarong, ya jawaban saya sederhana, dulu masih muda, masih kuat. Nah kalau sekarang disuruh barong mendingan bayar ya, mendingan bayar. Gitu aja Pak. Ah iya, baik, berarti memang harus ada rasa cinta dulu ya Pak, betul, baru bisa betul, menjalani proses tersebut betul. Gitu. Nah kalau tadi sudah dibahas juga untuk lomba-lomba reog Ponorogo di tingkat nasional Pak, itu eksistensi pencapaiannya dari paguyuban itu seperti apa tuh Cak? Jadi pertama dari sisi kesenimanan. Iya. Kesenimanan jadi gini, dulu seniman reog itu masih banyak orang yang memandang sebelah mata. Karena mungkin ya dianggap apa ya kuno, lalu terlalu tradisi dan sulit diatur gitu ya. Nah, tapi dengan adanya sentuhan-sentuhan yang kita paling tidak mendekati lah dengan disiplin bidang kesenian yang lain, sehingga kita juga ikut-ikutan mengadakan festival, mengadakan parade itu dalam rangka pembinaan, bukan hanya teknis hal itu adalah pembinaan mentalitas. Karena gini, untuk bisa tampil di dalam mengikuti festival itu berbeda kalau hanya tampil sebagai penghibur atau sebagai hiburan atau sebagai entertain. Iya. Kalau entertain yang penting ada latihan bagus, lalu tampil lalu dapat duit. Iya, selesai. Iya, selesai. Tapi kalau festival ada beban moral yang harus yang mereka harus tanamkan, yaitu pertama adalah disiplin. Disiplin ini nanti dampaknya banyak, ya mulai dari waktu yang dulu orang-orang reog itu terkenal tidak disiplin, sekarang kalau latihan disiplin. Karena apa? Kalau tidak disiplin, mustahil dia bisa akan mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu, dari aspek kesenimanannya, sekarang banyak seniman-seniman reog yang dengan saya sedikit sombong, mungkin kualitasnya sudah sejajar dengan seniman-seniman yang lain. Artinya karena dia sudah dibekali dengan disiplin, ya, Pak, iya, tanamkan betul. ilmu. Festival itu adalah penanaman rasa tanggung jawab yang besar. Kenapa? Dia malu kalau sampai dikatakan jelek atau kalah. Betul. Sehingga di sini muncul lah orang-orang seniman yang kepilih mewakili pentas dalam rangka festival tadi juga melalui proses seleksi. Jadi kalau ada yang seniman yang cengengesan, yang tidak disiplin, mustahil dia nggak akan dilibatkan. Sehingga di sini membawa misi kesenimanan secara pribadi. Artinya gini, saya kalau nanti tidak disiplin, saya akan dinilai oleh bapak-bapak atau yang lain, saya pasti kedepannya saya pasti
jalan saya buntu. Buntu, betul. Sehingga kalau Mbak Andra tadi menanyakan bahwa festival reog ini tujuan yang paling mendasar adalah soal moralitas. Penanaman moral dulu. Penanaman moralitas. Bagaimana tanggung jawab sebagai seniman reog yang harus memajukan, harus memenangkan, harus membuat reog itu semakin baik. Itu, betul, iya betul sekali. Jadinya memang bukan yang asal-asalan tampil aja ya, Cak ya. Jadi memang harus ada penanaman moralitas dulu, disiplin. Jadi satu visi dan misi yang sama mungkin untuk yang mengikuti festival reog itu. Nah, berarti selanjutnya, Cak, kita tahu nih di masa pandemi COVID-19 ini memang semuanya untuk kesenian, kegiatan seni budaya itu dilaksanakannya secara digitalisasi, secara virtual. Begitu juga mungkin bagaimana nih upaya membangkitkan kembali nih harapan dan semangat bagi pelaku-pelaku seni reog itu sendiri untuk tetap bertahan dan berkembang di era yang sekarang sudah semuanya itu sudah media sosial, mainnya digitalisasi, kesenian itu bagaimana itu, Cak? Jadi gini Mbak Andra, memang ini satu kebetulan ya, mudah-mudahan tahun ini tahun yang terakhir buat corona nih ya. Amin, mudah-mudahan. Jadi gini, memang dengan adanya wabah COVID ini luar biasa. Jadi kami terus terang saja, Mbak, praktis tahun 2020 itu kami hanya bisa menyelenggarakan pergelaran reog itu hanya 1 kali. Yang biasanya berapa kali setiap tahun? Biasanya bulan purnama itu 7 kali, lalu purnomo suro 1 kali, ditambah pelatihan itu 2 kali, lalu ada festival Jabodetabek sekali, festival Ponorogo 1 kali. Jadi kurang lebih sekitar 12. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun. Nah, tahun 2020 kemarin kami betul-betul hanya praktis bisa menyelenggarakan 1 kali pergelaran, itu pun virtual. Nah, oleh karena itu, Mbak, di tahun 2021 ini kami sudah memulai, jadi perlu saya sampaikan juga bahwa kami memang masih tetap mempunyai program istilahnya rutin. Itu kami biasanya mempunyai namanya program gelar reog Ponorogo bulan purnama itu sesuai jumlah korwil. Kalau tadinya 7 ya, sekarang berarti 8, bertambah 1 8. Tahun ini 8. Nah, biasanya 7 kali ini kami gelar secara bergiliran. Jadi giliran Bekasi ya kita pentas di Bekasi. Giliran Bogor kita pentas di Bogor. Giliran Depok dan sebagainya. Nah, tahun ini kita sudah sepakat dengan kawan-kawan karena itu nggak mungkin kita lakukan, soal perizinannya susah, sehingga kita menggelar kita pusatkan di Anjungan Jawa Timur. Kita mohon bantuan dari Badan Penghubung untuk memfasilitasi dan kita menggelar gelar reog Ponorogo bulan purnama secara virtual. Nah, pelakunya yang kita gilir. Kalau yang tadinya misalnya yang tadinya Bekasi ya kita ke Bekasi, ini enggak. Giliran Bekasi pentasnya tetap di Anjungan. Orang Bekasi yang datang ke Anjungan. Terus nanti Bogor juga demikian. Nah, ini sudah kita mulai dan berkat doa restu kita semua kita sudah mulai bulan April kemarin. Sudah mulai. Bulan April dan nanti kita bulan Mei jatuhnya di tanggal 28. Mei itu namanya gelar reog Ponorogo bulan purnama. Gelar reog Ponorogo bulan purnama. Jadi itu dibagi waktunya ya, Cak ya. Jadi reog Ponorogo dari Korwil Bekasi hari apa? Nanti kalau nggak salah terakhir itu sampai pada bulan November. Terakhir bulan November. Itu program reog program Paguyuban Reog Ponorogo ya. Itu yang rutin. Yang rutin dilaksanakan. Terus kita juga masih punya agenda pelatihan. Pelatihan itu kami rencananya akan mencoba menggali. Pertama adalah yang berkaitan dengan iringan. Nanti kami akan coba mendatangkan instruktur dari para ahlinya, mungkin dari Ponorogo. Itu nanti bulannya kalau nggak salah di semester ketiga. Lalu nanti ada festival Jabodetabek, mudah-mudahan ini bisa digelar itu di sekitar bulan Oktober. Jadi kita masih punya. Nah, di bulan Agustus kita punya rencana kalau memang masih pandemi, maksudnya kalau masih diperkenankan dan masih diizinkan itu mengikuti festival ke Ponorogo. Jadi berangkat ke sana berarti. Ke sana itu biasanya mewakili DKI Jakarta. Nah, program-program ini Mbak memang terus terang saja tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Kita kalau sudah punya program kita mencari anggaran lalu udah langsung dilaksanakan. Tapi kali ini enggak.
kali ini ada duit pun, ada anggaran pun, orangnya siap pun, belum tentu kita bisa. Betul, karena berkaitan perizinannya juga. Satu lagi yang nanti barangkali bisa mendapat mohon bantuan doanya, kita juga yang tadi sebenarnya kita sudah mengarah kepada urusan reog yang lebih berkembang lagi ya. Tadi kalau saya mengistilahkan sementara ya sinema reog tadi. Sinema reog. Itu kita punya agenda tahun ini, mudah-mudahan semuanya bisa terdukung dan kondisi sudah pulih sehingga bisa melaksanakan itu. Jadi artinya gini, Paguyuban Reog ini mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dan kami tidak akan pernah lelah, kami tidak akan pernah berhenti untuk mengupayakan. Kalau kita tidak bisa live ya kita virtual. Betul. Kalau kita tidak bisa melibatkan banyak orang ya kita hanya menampilkan per unit, misalnya jadulnya tok, waroknya tok dan sebagainya. Yang penting bagaimana caranya saya masih mengupayakan agar kegiatan kesenian reog ini tetap bisa berjalan. Dan betul. Saya tadinya berharap di Taman Mini juga sudah mulai bisa untuk menjadi ajang pentas, tapi rupanya masih belum juga. Masih belum, betul. Ya kita masih menanti, dalam arti menanti kan, karena selama ini kan Taman Mini juga didukung oleh teman-teman reog. Selama ini tiap bulan ada yang ngarak dan sebagainya. Yeah. Jadi untuk Mbak Andra mungkin dan teman-teman pemirsa nanti bahwa Paguyuban tetap eksis, kita tetap punya semangat. Entah bagaimana caranya, yang penting kegiatan kesenian reog tetap harus ada. Tetap harus bangkit ya Pak ya. Bangkit, gitu. Jadi tidak mati karena pandemi ya Pak ya, betul. Amin, mudah-mudahan semua tadi yang sudah disampaikan sama Cak Yudi bisa berjalan dengan lancar seiring jalannya waktu. Ya, makasih. Nah, pertanyaan terakhir nih Cak. Tadi kemajuan seni reog secara artistik mungkin Cak, itu seperti apa tuh Cak? Ya kalau sebenarnya gini ya, reog itu kan kalau dibilang perkembangannya itu memang senantiasa berkembang sesuai tuntutan zaman. Jadi dulu Mbak ya maaf, kesenian reog itu ya musiknya ya seperti itu aja, ning nong ninggung sampai entek terus hanya buat ngarak misalnya gitu ya. Dulu seperti itu. Nah sekarang fungsi reog sudah macam-macam. Dari perkembangan alat musiknya tetap menggunakan alat musik yang sama, tetapi pola garamnya sudah mulai berkembang. Makanya di dalam kesenian reog itu ada Ponorogan, ada Potrojayan, ada Sampak, ada Bugiro dan sebagainya. Ini ada sebuah pengembangan dalam rangka tadi mengikuti zaman. Itu dari musik. Nah, dari aspek garapan, Pak. Tadinya reog itu asal sudah mainnya di lapangan. Iya. Lapangan terus kalau enggak ngarak, udah cuma gitu-gitu aja, cuma gitu. Nah, sekarang kita sudah bisa bikin, bahkan kalau tidak salah mulai tahun 1997 itu sudah mulai berkembang fenomena reog garap panggung. Yang tadinya tidak bercerita, tidak beralur, kita sudah mulai menggarap dengan ada alur cerita, dengan mulai dengan ada sentuhan-sentuhan dukungan lighting, dukungan sound system dan sebagainya. Kalau dulu enggak, dulu main di lapangan ya udah sekuat-kuatnya tangan kita kalau ngendang. Itu karena udah dukungan sound system, lighting, pencahayaan. Nah, ke depan ini yang seperti saya sampaikan tadi, kami ingin, Mbak ya, walaupun toh kita masih nanti harus merangkul banyak kawan-kawan untuk dapat mewujudkan ide ini, yaitu tadi yang mengarah kepada sinema reog. Sinema reog itu tentunya pasti harus didukung pertama tempat. Betul. Tempat itu harus didukung, mungkin ada sling, ada tadi lighting, ada sound system dan sebagainya. Mungkin ada sentuhan video mapping. Nah, ini yang kita harapkan nanti bisa terwujud. Artinya perkembangan reog ini sebenarnya berjalan sesuai dengan kebutuhan zaman. Betul. Hanya memang Mbak, terus terang saja saya mengatakan pandemi inilah yang bagi saya adalah, kalau saya nggak tahan itu saya udah rontok ini. Iman saya udah rontok. Kenapa? Begitu sulitnya sekarang. Betul. Kalau dulu untuk mengembangkan reog ini ya sudah ada potensinya, jelas ada Mbak. Pasti. Potensi paguyuban itu, seniman reog itu ribuan Mbak. Dari 7 kabupaten 8 kota itu ribuan orang. Kalau dulu untuk ngopeni orang yang ribuan ini, kita carikan program, kita kerjasama dengan instansi-instansi termasuk Taman Mini, itu rasanya plong, enak, semuanya lancar. aja ya Pak. Tapi sekarang orang sudah siap sampai domblong
Pak kapan ada kegiatan? Oke, saya belum punya duit, saya nyari duit dulu. Begitu saya dapat duit, mau digelar aja, belum boleh. Belum bisa, Nah, betul. ini rasanya terutama saya Iya. yang saya rasakan tuh, wah, rasanya sedih. Iya, betul. Makanya tapi di balik kesedihan itu, saya masih punya gagasan-gagasan seperti tadi. Seniman reog ini harus kalau bisa saya wujudkan. Semoga kondisi segera mendukung, pulih sehingga kita bisa melaksanakan. Iya, betul sekali. Jadi dari semangatnya Cak Yudi sendiri Ya. bisa menyemangati tadi 7 korwil tadi dan anggotanya. Jadi untuk tetap semangat. Semoga semua yang diinginkan seperti sinema reog, festival-festival bisa berjalan juga dengan lancar. Walaupun pandemi ya Pak ya, mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir. Jadi kegiatan kesenian budaya bisa terlaksana dengan baik. Nanti saya juga mengundang Mbak Andra. Jadi nanti tanggal Mei ini, bulan Mei kan 28 Mei di Anjungan Jawa Timur jam 7 kita virtual. Yang tadi Cak Yudi bilang mendatangkan dari korwil masing-masing. Besok giliran Depok. Korwil Depok yang akan monggo silakan nanti kalau. Baik, terima kasih Cak Yudi. Nanti saya bisa mengajak sobat budaya juga nih untuk nonton pergelaran virtual reog ya dari Korwil Depok ya Cak Yudi ya. Baik, kalau kayak gitu terima kasih untuk bincang-bincang episode kita kali ini Cak Yudi. Sudah banyak sekali informasi yang sudah kita kupas nih mengenai kesenian reog Ponorogo dan perkembangannya. Tentunya dengan adanya pandemi juga tidak menyurutkan semangat dari Cak Yudi sendiri selaku ketua juga dan korwil-korwilnya. Semoga semua yang tadi diinginkan juga bisa tercapai. Hari ini Hari Kebangkitan Nasional. Untuk itu saya akan minta sedikit pesan dan kesannya dari Cak Yudi mengenai kebangkitannya kesenian reog Ponorogo dan juga khususnya untuk generasi muda nih Cak Yudi. Bagaimana Cak? Ya, kalau menyemangati dalam rangka kebangkitan ini ya tentunya hal yang sudah kita lakukan setiap saat, yaitu bahwa kesenian reog ini harus tetap bangkit. Dan dari bukti dari apa yang kami sampaikan tadi adalah kami juga mempunyai rencana khususnya bagi anak-anak kami akan membuat pergelaran khusus reog anak. Tapi ini kembali ini tadi boleh dan tidaknya untuk mengadakan show tadi. Tapi itu ada dalam program kami yang kita mulai tahun 2019 kemarin. Nah, di dalam rangka kebangkitan ini, saya pikir dengan saya akan menampilkan atau Pak Guyuban akan menampilkan reog anak ini bukti bahwa seniman atau kesenian reog Ponorogo beserta senimannya itu tidak akan kehabisan. Selalu bangkit, selalu bermunculan, selalu mengadakan regenerasi. Ini adalah menurut kami adalah salah satu bentuk kebangkitan kami yang ada di dalam kesenian reog ini, khususnya Jabodetabek. Jadi memang bentuk kebangkitannya itu menanamkan kecintaan kepada reog itu dari sejak dini berarti diadakan pelatihan-pelatihan untuk anak-anak yang sejak dini. Baik, terima kasih Cak Yudi. Untuk itu kesimpulan kita dengan bincang-bincang Cak Yudi hari ini, yang pertama itu Pak Guyuban secara konsisten pastinya tetap melestarikan, mengembangkan dan juga membina seniman-seniman reognya. Baik tadi yang sudah disebutkan ada pembinaan disiplin, peningkatan kualitas seniman dan juga moralitasnya. Dan yang kedua itu Paguyuban Reog Ponorogo se-Jabodetabek ini juga tadi sudah disebutkan sudah ada 54 grup dari 8 korwil ya Cak ya. Dan yang ketiga, seiring dengan perkembangan zamannya yang sudah modern, digitalisasi, jadi kemasan garapan kesenian reog juga akan dikemas menuju kemasannya yang tadi sinema reog tentunya. Dan yang keempat, Taman Mini Indonesia Indah juga secara konsisten melestarikan seni budaya Nusantara sebagai jati diri bangsa. Baik, terima kasih Cak Yudi untuk bincang-bincang kita kali ini. Semoga semua harapan, keinginan dan untuk kemajuan reog Ponorogo bisa tercapai tentunya mudah-mudahan di tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih Cak Yudi sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang kita pada malam hari ini. Setelah ini Sobat Budaya Senusantara, saya akan mengajak melihat tayangan pergelaran reog Ponorogo bulan purnama dari Korwil Jakarta Selatan. Kita sama-sama Cak Yudi. Taman Miniku, Taman Minimu, Taman Mini kita semua.
patih pujangganom kinarya duta asmara
Allah.